Pemilik Alibaba Jack Ma, mungkin salah satu orang kaya di Asia. Dia pemilik Alibaba yang menjual mungkin ribuan barang, terutama melalui online. Dia berkata kepada pengusaha-pengusaha di dunia, dia katakan, hari ini boro-boro pikir untung, bisa buka mata dan ada makanan saja, sudah bersyukur pada Tuhan. Ya, mari kita baca 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 16 sampai 18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Silakan. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai dengan 18. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya. Jadi kita ada 2 unsur dalam tubuh kita, dalam jiwa, dalam hidup kita. Satu unsur yang kelihatan, ya, itu sekelompok, dan yang tidak kelihatan sekelompok. Yang kelihatan namanya manusia lahiriah, dengan segala sikapnya, dengan segala kodrat manusianya, dengan segala perilakunya yang nampak, itu yang kelihatan.
Tubuh kita yang reot itu sekelompok yang kelihatan. Tapi yang tidak kelihatan disebut manusia roh. Apalagi nama lain? Manusia batinia. Apalagi nurani. Apalagi manusia batinia, manusia roh, nurani, jiwani. Itulah yang gak kelihatan. Itulah yang abadi. Saudaraku, justru kemuliaan makhluk yang bernama manusia ada di dalam faktor yang tidak kelihatan. Memang ada anjing yang pandai, lumba-lumba bisa menghitung. Dilatih burung beo dari Afghanistan, dilatih di taman safari, bisa nyanyi dan menghitung. Ada makhluk yang pintar. Anjing pun gak kurang-kurang pinternya. Tetapi mereka tidak punya nurani. Roh mereka gak kekal. Dengan hancurnya tubuh dalam tanah, selesai juga jiwanya. Tapi manusia, dia punya unsur kekal, unsur abadi, unsur spiritual. Dikatakan oleh Paulus, kalau tubuh lahiriah kami dengan segala perilakunya yang nampak itu makin merosot. Kata merosot menggunakan kata diapetrio. Makin rusak, pasti merusak, pasti semakin rusak. Diapetrio. Tetapi sebaliknya, manusia batin kita, nurani kita dibaharui anakaino. Terus-menerus dibaharui. Lewat apa? Lewat kejadian-kejadian, lewat peristiwa, lewat pandemi, bisnis yang dihantam Tuhan. Sehingga hari-hari kita sekarang lebih banyak di rumah. Sayanglah bapak-bapak jahil, banyak kehamilan tak diinginkan terjadi. Luar biasa, mesem semua. Jahilin istrinya. Masa pandemi ini tiap kecamatan 600, 800 kehamilan tak diinginkan. Saya kira bukan tak diinginkan, kecelakaan ini. Udah tahu harus physical distancing, malah kok berdekatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi melalui peristiwa kita diubah, anak kaino diubah. Coba jangan kira saudara orang Kristen itu mengalami perubahan. Belum tentu. Kita kalau nggak nekat sungguh-sungguh habis-habisan ikut Tuhan, kita nggak bisa berubah. Jangan kira seorang menyebut dirinya anak Tuhan, orang Kristen, orang percaya, dia berubah. No. Coba kita buka Roma 8:28. Dulu saya nggak ngerti ayat ini. Setelah umur 60-an, baru Tuhan bukakan pelan-pelan. Aduh Tuhan, kenapa baru tahu sekarang? Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28, demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Coba tolong baca sekali lagi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Stop dulu. Allah bekerja lewat peristiwa-peristiwa yang pahit, merugikan, sakit, menderita.
Tapi Allah tuh turut-turut bekerja. Katakan amin. Saudara percaya lewat pandemi ini Allah turut kerja? Amin. Paling tidak sekarang yang dikikis nih, yang dulu suka berleha-leha, habiskan uang 30.000 hanya untuk ngopi Starbucks, sekarang tutup. Yang mahal bukan makanan kita, tapi gengsi kita yang mahal. Ternyata kalau keadaan mempres kita bisa hidup dengan batas yang minimal, seadanya, apa adanya, tuh masih bisa hidup. Gengsi kita yang kurang ajar, gengsi kita yang bikin kita sombong, betul tidak? Ternyata tahu goreng dikecerotin kecap, nikmatnya setengah mati. Kita bisa hidup apa adanya kok. Saya nggak suruh memuja-muja kemiskinan, bukan itu maksud saya. Ternyata sekarang bangun tidur nggak ada apa-apa, cuma buncis, pakai garam sedikit, micin sedikit, bawang putih digeprek, nikmatnya kayak hidangan bintang 5. Luar biasa. Nggak usah masakan restoran. Saudaraku, pertanyaannya, apakah masa pandemi ini mengeluarkan, memunculkan orang-orang yang sudah lulus? Saya harus berjujur, belum. Orang ketakutan banyak, orang was-was banyak. Mestinya melalui pandemi 14 minggu sudah berlalu, harusnya orang-orang unggul keluar yang lebih sabar, lebih nerimo, selalu berkata kehendak Tuhan yang jadi. Ternyata saya kira saya hebat, saya cuma ringkih saja. Justru mestinya Allah turut bekerja dalam segala perkara. Tapi kenapa mereka nggak lulus? Karena kalimat berikutnya, tolong melanjutkan. Iya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Iya. Untuk mendatangkan kebaikan. Iya. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu. Mereka bersungut-sungut, tidak mengasihi Tuhan, tidak rela, tidak ikhlas waktu menghadapi segala perpujian dan pergulatan, segala pergumulan yang berat. Mereka enggak mengasihi Tuhan. Karena itu enggak jadi. Justru di tengah-tengah kesulitan, ada banyak anak Tuhan yang kasihnya makin meluap, kasihnya makin berlimpah-limpah. Justru pengerjaan Tuhan terhadap orang-orang ini berhasil. Hatinya makin penuh cinta. Tuhan makin rindu untuk berkati dia. Saudaraku, bagi orang seperti ini, mereka bisa berkata lebih gampang cari Tuhan daripada cari duit. Tapi orang yang gak cinta Tuhan berkata lebih gampang buat cari duit daripada cari Tuhan. Dibaharui, anak paino, dibaharui. Apa yang dimaksud dibaharui? Coba kita buka Titus 3 ayat yang ke-5. Saudara beri catatan kata ini, dibaharui dari hari ke hari. Walaupun lahiriah merosot, tapi yang batin dibaharui. Berapa banyak saudara yang mau dibaharui? Boleh saya lihat tangannya? Wow. Di mana target pembaharuan kita? Sampai tidak bercacat, tidak bercela, seperti Yesus. Amin. Amin, saudara. Ya, saudara.
Kalau belum dapat kerjaan, bukan masalah. Kalau belum dapat pacar, bukan masalah. Kalau belum dapat pacar seperti Adelai, bukan masalah. Kalau sudah nikah belum punya anak, bukan masalah. Tapi begitu engkau hidup ngawur dan tidak berkenan, tidak mencapai level tidak bercacat dan celah, itu yang jadi masalah. Target Tuhan terhadap diriku dan dirimu adalah menjadi seperti Tuhan. Berkenan, tidak bercacat dan tidak bercela dan sempurna seperti Tuhan. Itulah yang bermasalah. Banyak anak Tuhan nggak punya target ini, saudara. Karena itu hidupnya ngawur, tidak punya target, suka-suka aja. Ya, mari kita baca Kolose, di mana tadi? Titus 3 ayat 5. Titus pasal 3 ayat 5, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus mengerjakan pembaharuan. Saudara, kalau orang mengasihi Tuhan, dia mengasihi Roh Kudus, dia akan peka mendengar tuntunan dan arahan Roh Kudus. Roh Kudus yang membaharui dia. Efesus 4 ayat 22. Efesus 4 ayat 22. Efesus pasal 4 ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Iya. Kolose 3 ayat 9. Kolose pasal 3 ayat yang ke-9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Iya. Jadi manusia yang lama itu, yang kelompok satu itu, sudah ditanggalkan. Saudara, kalau pembaruan ini nggak terjadi, saya khawatir kita nggak bisa dibaharui lagi. Itu sudah mentok seperti Fir'aun. Ingat kisah Fir'aun? Musa, berdoalah pada Tuhanmu agar aku dibebaskan dari katak jahanam ini. Musa, tolonglah, berdoa pada Allah supaya seluruh airnya di darah ini kembali jadi air. Tolong supaya tabuhan yang menggatalkan kulit warga bangsaku ini boleh diangkat oleh anakmu. Musa selalu mendatangi Tuhan dan Tuhan selalu menjawab Musa, bela penuh laknat itu semua tersingkirkan. Tetapi apakah kemurahan Tuhan tanpa batas? No. Apakah kesabaran Tuhan tanpa limitasi? No. Tuhan punya kesabaran ada batas. Tolong catat kalimat ini. Maka Tuhan mengeraskan hati Fir'aun. Apa Tuhan yang bikin keras? No. Tidak begitu. Tidak mungkin Tuhan mengeraskan hati. Yang benar adalah Tuhan mempermanenkan pilihan keras dari Fir'aun. Seolah Tuhan bahasa sehari-hari berkata begini, baik Fir'aun, baik. Kalau kau memilih untuk keras, aku iakan, aku patenkan keras hatimu itu. Maka Fir'aun gak bisa bertobat. Dia bawa ratusan tentaranya, dia kejar Musa dan rombongan Israel.
waktu rombongan paling belakang Israel sudah nyebrang, tentara Fir'aun masih di laut kosong. Tuhan berkata, Musa, sekarang angkat tanganmu, maka angin timur akan bertiup dengan hebatnya, dan bendungan air ini akan kembali turun, dan bendungan kiri kanan itu turun. Tentara Fir'aun beserta dengan senjata dan kuda terbenam. Tidak ada satu yang hidup, tidak ada satu yang lepas. Kenapa? Karena Tuhan tidak dapat dipermainkan. Apa yang ditabur orang pasti dituainya. Kalau saudara keras hati, terus menerus tidak mau bertobat, satu kali waktu Tuhan katakan cukup. Nah ini kalau nggak dibaharui, nggak bisa lagi dibaharui. Ibrani 6 ayat 6. Ibrani pasal 6 ayat 6. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Yesus disalibkan berapa kali? Sekali. Oleh siapa? Serdadu Romawi, beserta dengan provokator orang-orang di Yerusalem. Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Pemerintah Roma atas otoritas dari Pilatus, perwakilan Roma, Pilatus berkata, silakan eksekusi dia. Yesus disalibkan mati sekali, tapi dia bisa disalibkan berkali-kali. Oleh siapa? Oleh kau dan aku. Bagaimana caranya, Pak? Kita nyalibkan dia berkali-kali. Itu dia. Kalau nggak mau dibaharui, kita salibkan Yesus berkali-kali. Baca lagi ayat ini. Mana lebih jahat, orang Kristen atau orang Yerusalem dan tentara Romawi? Saudara dan saya lah yang lebih jahat. Karena kita bisa menyalibkan dia berkali-kali. Tolong diulang kembali. Ibrani pasal 6 ayat 6. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Kalau dibaharui itu anak Kaino, yang murtad lagi nggak bisa dibaharui, nggak bisa dibaharui anak-anak Kanizu, anak Kanizu, nggak bisa dibaharui lagi. Udah tinggal menunggu tempat penghakiman abadi, tepat dibuang. Pertanyaannya, Pak, emang bisa orang sampai ada di level itu? Loh, jangan lupa ada dosa yang berampun, ada dosa yang tak berampun. Dosa yang tidak bisa diampuni sama dengan menghujat Roh Kudus. Lihat, mendukakan Roh Kudus, melukai Roh Kudus, menolak Roh Kudus, menghujat Roh Kudus. Pak, kira-kira kalau orang berbuat dosa berapa tahun baru tiba di level ini? Enak aja. Saudara mempermainkan Tuhan. Tuhan kan nggak bisa digocek di spekulasi begitu, bro. Jangan busuk hatimu. Nggak bisa begitu. Orang bisa 4 tahun bisa, 4 hari bisa sampai di sini. Betul nggak? Siapa yang mengatur Tuhan? Dia punya kedaulatan atas hidup kita. Jangan permainkan Tuhan. Kalau ada kesempatan bertobat, segera berberes dengan Tuhan. Katakan amin. Segera akui
yang tidak mau dibaharui, tidak bisa anakanizo, nggak bisa dibaharui lagi. Dia sampai di level menghujat Roh Kudus. Sebab yang menyadarkan menurut Yohanes 16 dan 14, Roh Kudus menginsyafkan akan kesalahan, penghakiman, dan dosa. Kalau orang terus diinsyafkan, dia keras lagi, insyafkan, dia keras lagi, disadari, dinasihati, dia keras lagi. Lama-lama Roh Kudus sudah bersuara. Begitu orang jatuh dalam dosa pertama, 1000 watt, terang. Lama-lama berkurang, tinggal puntung rokok. Puntung rokok bisa menerangi nggak? Nggak bisa. Anda terlambat, nggak bisa bertobat. Saudaraku, kalau saudara dengar cerita Yudas, dengar cerita Esau, dengar cerita Simpson, tiap kali saya baca kisah ini, saya tuh selalu dalam hati itu bergetar. Duh Tuhan, ini kok ada orang goblok, sembrono, gegabah seperti ini. Udah tahu dia dapat kuasa dari Tuhan. Pintu gerbang Gaza 400 kilo bisa diangkat. Kenapa kuasanya itu dijual kepada WTS? Perempuan penjajah tubuh dari tepi sungai Sorek bernama Delila. Kenapa ada orang bodoh seperti Simpson? Kenapa ada orang biadab seperti Yudas yang menjual gurunya? Kenapa ada orang begitu sembrono dan gegabah seperti Esau yang jual hak kesulungannya? Anda kira ini jadi dengan seketika? No. Ini terjadi karena perlahan-lahan dan terus mengeraskan hati. Karena itu, kalau saudara duduk di sini, saya bisa nasihati lemah lembut. Jangan keraskan hati. Jangan sampai nggak bisa dibaharui lagi. Sebab kenapa? Kenapa seseorang bisa terus muncul di dalam dosa sampai nggak bisa dibaharui? Karena sudah dikuasai yang namanya roh perbudakan. Di dunia ini ada roh perbudakan. Efesus 4:23. Dia dibudakin terus. Ngapain denger Rosadi? Goblok dulu. Nah itu roh perbudakan tuh, provokator. Ngapain? Dia mah pengkhotbah, memang harus pintar ngomong. Lu dibohongin sama dia. Lu jadi Kristen fanatik sama dia, goblok. Ngapain? Orang juga berbuat salah. Orang salah mau maklum. Laki maklum, dosa gak maklum. Itu namanya roh perbudakan yang membuat kita itu melawan Tuhan. Mari, Efesus 4:23. Efesus pasal 4 ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Iya. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Ada yang namanya roh perbudakan. Oh, puji Tuhan. Baik. Saudara, tiap hari kita mendapat momentum dari Tuhan. Saya ingin jelaskan gini, apa beda logos dan rema?
Logos di King James menggunakan kata word, kata, firman itu logos. Ya. Tetapi rema juga word, kata, firman, teks, ucapan Tuhan, word juga. Tapi waktu Fine Expository menerangkan, logos itu kalau kita baca Alkitab, kita terima kata-kata Tuhan, itu logos. Tetapi rema itu menggores kita sampai kita yakin. Biasanya firman Tuhan di waktu tertentu, di saat tertentu, dalam sikon tertentu, dari logos Tuhan rubah, Roh Kudus rubah jadi rema. Biasanya kita akan tersengal-sengal. Selama pandemi ini saya bisa baca Alkitab dan merenung sampai 5-6 jam. Kalau ada kebenaran yang bagus, selalu saya bilang, Tuhan, kenapa saya baru bisa ngerti sekarang? Kenapa nggak dari dulu? Banyak. Saya terpesona seperti itu. Hati saya lapar tiap hari. Lapar. Haus akan kebenaran itu. Nah, begitu dia berubah menjadi rema, saudara, ini momentum. Hidup kita sebenarnya banyak diyakinkan oleh firman. Tiap jam, tiap menit, lewat peristiwa, berubah jadi rema, berubah jadi rema, berubah jadi rema. Tapi masalahnya, rema berlalu, kita nggak nangkap momentum itu, kita nggak dapat apa-apa, nggak diberkati apa-apa, nggak meningkat kemana-mana. Itu saya. Justru rema inilah yang membuat seseorang bisa menang atas roh perbudakan. Roh perbudakan banyak ragamnya. Begitu seorang berkata, saya mesti kawin dengan dia, kalau nggak bahagia. Misbelief, itu namanya misbelief. Nggak harus, nggak mutlak. Sebenarnya harus turun tingkat secara ekonomi. Nggak harus. Nggak mutlak saudara makan 5 sempurna. Nggak harus. Kalau satu saat saudara turun dari 5 sempurna, turun biasa, nggak masalah. Baru jadi masalah kalau Anda nggak nangkep rema itu. Anda nggak dapat apa-apa. Justru kemuliaan manusia Kristen adalah ketika ia menjadi seperti Yesus, sewatak, sepribadi, seperangai, dan sekudus Tuhan, bahkan sempurna seperti Bapa. Amin. Amin, saudara. Ya, bagian terakhir, saudara, biarlah yang kelihatan ini berkurang-kurang, nggak apa-apa. Tapi yang batin meningkat. Yang batin dikuduskan, dibaharui. Jangan pandemi ini berlalu, Anda nggak naik tingkat, gitu. Banyak anak Tuhan kalau sakit hanya sekedar Tuhan tolong, Tuhan tolong, sembuhkan saya Tuhan, setan kurang ajar Tuhan, tolong Tuhan, jitak dia Tuhan, tolong sembuhkan saya Tuhan. Udah sembuh, kualitasmu nggak nambah, perkenananmu nggak nambah, kok jadi lebih rendah hati juga enggak, kok nggak lebih jadi takut akan Tuhan enggak. Jadi hidup ini cuma disiksa dari waktu ke waktu, dari umur ke umur. Bro, jangan begitu bro. Ayub, ujian berlalu. 42 ayat 5 berkata, dulu aku kenal dia dari apa kata orang, sekarang aku kenal dia mata dengan mata, face to face. Apa artinya? Oh, ujian berlalu, Ayub naik ke kelas, naik tingkat, lebih ke now. Sekarang saya mau tanya,
Pandemi ini luar biasa beratnya. Anda udah naik tingkat belum? Jangan begitu. Artinya rema itu lolos dari saudara. Rema itu nggak memberi hasil guna. Jangan. Kalau Anda tangkap rema, itu momentum dari Tuhan. Karena itu kalau sedang masalah, doa jangan buru-buru bilang, Tuhan tolong sekarang Tuhan, kalau nggak besok saya pinjam bank Tuhan, biar dengan bunga tinggi sekalipun nggak apa-apa. Karena Tuhan begitu sih nggak mau tolong saya. Ya kok malah merajuk. Justru Tuhan nggak mau cepet tolong, sekarang Tuhan tahu kalau tolong kok mabur. Kok langsung hibrid, langsung nggak nyembah lagi. Tuhan nggak ingin cepet-cepet bebaskan masalah kita. Tuhan masih ingin bicara, karena Tuhan mau ngacau jiwamu. Tuhan mau ubah mentalmu yang mata duitan. Tuhan mau ubah jiwamu yang mata keranjang. Karena itu Tuhan nggak mau cepet-cepet menjawab doamu, membereskan masalahmu. Tuhan masih ingin bermesraan dengan engkau. Mari sadari cintanya. Tangkaplah momentum itu. 2 Petrus 3 ayat 18. Mari kita bertumbuh dalam pengenalan. 2 Petrus 3 ayat 18. 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Ya. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Amin. Yesus Kristus. Amin. Baginya kemuliaan Ya. sekarang dan sampai selama-lamanya. Bertumbuh dalam pengenalan. Pertanyaanku sekarang, apakah bertumbuh itu ada gunanya? Bagi kita besar gunanya, bagi Tuhan lebih besar gunanya. Kenapa? Pengenalan itu menyebarkan bau harum. Heran si Anu dulu jahat, saya tahu. Jahilnya nggak keturunan, saya tahu mata keranjang, saya tahu itu dulunya siapa dia. Tapi sekarang, heran, ke gereja mana dia? Aduh, saya mau tahu ke gereja mana dia, pendeta mana dia belajar. Pengenalan itu menyebabkan bau harum akan Tuhan. 2 Petrus 2 ayat 14. Pengenalan itu menarik orang-orang datang kepada Tuhan. 2 Korintus 2 ayat 14. Puji Tuhan. Firman Tuhan. Ya. Tapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Ya. Dengan perantaraan kami yang menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Yang ringkih nggak kita bisa tahan. Biarlah kita tahu diri. Kita bisa menjaga 4 sehat 5 sempurna, olahraga, menjaga imunitas, suplemen E, D, C, minum supaya imun bertumbuh. Tapi tetap semua merosot, sedang merosot, menuju ke merosotan panah. Semua kita akan pulang, tutup mata, jantung berhenti berdetak. Tetapi manusia batinnya dibaharui sampai mencapai level seperti Tuhan, sekualitas seperti Tuhan. Itulah yang abadi.